Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron jazilan. Terima kasih yang sudah jawab salam dan sudah jawab apa kabarnya hari ini gitu ya. Nah, semoga kita semua Allah lindungi, kemudian Allah berkahi dan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini semuanya sehat ya. Nah, semoga sehat selalu, dan yang lagi sakit, yang lagi diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan kembali dan Allah mengangkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, izin di sini Ustadz akan menjelaskan materi tentang apa sekarang? Yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang sekarang kita menginjak ke tema beriman kepada Rasul ya. Boleh dilihat di sini di buku di halaman 21. Ya, mulainya 21, yaitu beriman kepada Rasul. Apa maksudnya Ustadz beriman kepada Rasul? Nah, arti iman itu adalah meyakini. Ya, kemarin kita sudah membahas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kan kemarin kita sudah membahas. Nah, karena Allah itu Tuhan kita, dan Allah adalah yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, di sini lanjut ke beriman kepada Rasul. Nah, berarti maksud dari beriman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah utusan Allah sebagai suri tauladan bagi manusia. Nah, jadi kita itu berpedoman kepada Rasul ya. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul, terutama Rasulullah SAW, budi pekertinya yaitu kita teladani gitu ya. Kita teladani seperti Rasulullah SAW sudah kita ketahui bahwasannya beliau adalah nabi terakhir, dan Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi yang benar-benar mempunyai tauladan buat kita semua. Contohnya Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan sholat duha. Berarti kita ikuti ya. Nah, di sini hukumnya yaitu sunnah ya. Arti sunnah itu ketika mengerjakan mendapatkan pahala, dan ketika tidak mengerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen masuk surga, pengen mendapatkan pahala yang banyak di akhirat nanti, nah berarti kita laksanakan apa yang Rasulullah kerjakan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang beriman kepada Rasul, itu termasuk kepada rukun iman yang keberapa? Yaitu rukun iman yang keempat. Betul, good job. Nah, rukun iman yang keempat di sini adalah beriman kepada Rasul. Nah, rukun iman itu ada berapa? Sudah kita ketahui ya semuanya. Anak Hodijah ataupun santri atau siswa SD Darut Tauhid kelas 4 Hodijah yakin sudah pada tahu rukun iman itu ada 6. Bagus. Yang pertama, iman kepada Allah ya. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Betul. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar ya. Baik dan buruknya kejadian ya, itu wajib kita imani ya, percaya bahwa semua kejadian yang kita alami, baik yang disukai ataupun yang tidak disukai ya, yaitu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini difokuskan kepada beriman kepada Rasul, yaitu utusan Allah yang harus ataupun yang menjadi suri tauladan buat kita. Nah, kemudian di sini tadi ya
dari nabi ataupun rasul yang kita wajib ketahui itu ada 25 nabi ya. Boleh dibuka selanjutnya. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu 25 nabi ya, ataupun 25 rasul. Nah, di sini dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad di sini adalah nabi terakhir ya, dan nabi yang paling mulia yang menjadi utusan Allah. Dan kita harus menjadi atau harus meneladani apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini bahwasannya Rasul itu ya tadi sudah dibahas bahwasannya Rasul itu adalah artinya utusan Allah ya, utusan Allah. Jadi di sini Nabi Adam, Nabi Isa ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan yang terakhir yang Nabi ke-25 itu Nabi Muhammad SAW, itu semua adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Coba ayo. Untuk untuk menjadi suri tauladan kepada kita yang mempunyai apa namanya ya? Di sini perilaku ya bahasanya. Bahasa kitanya perilaku, yang mempunyai perilaku yang luar biasa dan ditunjuk oleh Allah sebagai nabiullah atau utusan Allah menjadi suri tauladan buat kita semua gitu ya. Jadi kita harus yakin dengan adanya Rasul ya. Kalau misalkan tanpa Rasul kita nggak tahu petunjuk apa yang didapatkan oleh Rasul, kita harus seperti apa di dunia gitu. Kan kita tahu sholat itu karena ada pedomannya dari Al-Quran, dan Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sana Nabi Muhammad kemudian membaca seluruh Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian diwariskan kepada kita ya. Jadilah pelajaran-pelajaran yang wajib kita ketahui ataupun ilmu yang wajib kita pelajari, yang harus kita ketahui dari mulai kita berwudu, kemudian sholat, dan sampai adab kita atau perilaku kita gitu ya. Jadi kita di sini teladani semua akhlak Rasulullah ya. Kita Rasulullah sering sholat duha, kita laksanakan sholat duha kalau kita mampu ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, ingin mendapatkan surga ya, berarti kita mentaati ataupun melakukan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semua ya. Nah kemarin kan sudah membahas beriman kepada Allah, berarti kita harus yakin Allah itu ada dan Allah selalu mengawasi kita ya. Kemudian yang kedua beriman kepada Rasul ya, yang kita bahas sekarang. Nah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Rasul itu, Allah itu mengutus Rasul untuk menjadi teladan buat manusia ya, terutama kita gitu ya. Manusia itu kan kita gitu ya. Jadi kita harus bisa meneladani sifat Rasulullah gitu, ataupun setidaknya apa yang Rasul kerjakan ya kita kerjakan gitu. Bersedekah, selain tadi sholat duha itu bersedekah ya, kita kerjakan kalau kita mampu. Seperti itu ya. Jadi di sini semoga semua santri ataupun semua siswa SD Darut Tauhid ya, terutama kelas 4 Khadijah, semoga bisa meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ingat ya pesan dari Ustadz, kita harus percaya, harus meyakini. Yang pertama itu beriman kepada Allah ya, yakin adanya Allah. Kemudian yang selanjutnya yang tadi dibahas bahwasannya kita yakin dalam hati bahwasannya ada utusan Allah yaitu Rasul ya. Seperti itu. Seperti itu yang bisa dibahas untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat dalam belajarnya dan semoga ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan halaman 25 ya.
halaman 25, kemudian halaman 26 sampai C saja. Ya, dikerjakan, tetap semangat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'assalamah.